Itu 3 kilo perjalanan dari rumah menuju ke sekolah. Wih. Pulang perginya berarti 6 kilo perjalanan dalam 1 hari. Jalan tanah. Wih. Jalan tanah. Boleh bahkan kadang-kadang biaya sekolahnya juga ada yang dari mandiri lah gitu. Emang udah didewasakan oleh keadaan, Pak Mus. Jauh dari orang tua, tentu Iya. kita harus mengondisikan diri kita sendiri. Iya. Tentu dari segi biaya kita harus pandai juga, Iya. ada penghematan atau seperti apa gitu kan. Sebuah lembah, Iya. ya kita tinggal di situ ada pondok yang sudah dikatakan, kalau istilah saya, pondok buruk lah. Sendirian? Iya, sendirian. Ngejar dunia banget tuh. Biar duitnya banyak gitu ya. Bukan dunia. Jadi kan udah ngejar di sini TPA. Iya. Oh, ngajar di madrasah. Ya, Ngajar lagi TPA. ngajar di madrasah, ngajar di TPA. Sebenarnya itu bukan kita mengejar dunia. Hanya saja itu mungkin panggilan hati. Oh. Iya, panggilan hati, tapi ini banyak ya. Bincang hangat. Semua ada di podcast Madrasah. Welcome to podcast Madrasah Cerdas Inovatif Berbudaya. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Om Apit di sini. Kali ini di segmen Bincang Hangat. Seperti biasa kita akan berbincang-bincang di suasana yang hangat. Jadi teman-teman, kali ini Om Apit kedatangan seorang narasumber, yaitu dia seorang new teacher. Ya, dia guru baru di MAN 3 plus keterampilan Kota Payakumbuh. Gak usah berlama-lama lagi, marilah kita sambut Bapak Musliadi. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum warahmatullahi. Gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah, luar biasa. Ini dalam kondisi sehat, alhamdulillahirabbil alamin. Mantap. Jadi teman-teman, Pak Mus ini baru pindah dari mana ini Pak? MTSN 3 Tanah Datar. Orang Tanah Datar. Jadi aslinya di mana Pak Mus? Kalau asli ya dari provinsi tetangga, yaitu Provinsi Riau. Tepatnya di Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Batang Cenaku, Desa Cenaku Kecil. Tempatnya mungkin kalau dari namanya sampai ke desa-desa. Iya. Gambaran keadaan seperti itu di lokasinya seperti apa tuh? Seperti akses ke sana gimana? Akses jalan menuju ke desanya ya Pak ya. Kalau jalan menuju ke desa untuk saat ini mungkin agak kurang lancar karena mungkin ada beberapa titik jalan menuju ke desa tempat saya berasal. Itu masih dalam kondisi jalan tanah, dan ketika musim hujan saat seperti ini ya agak kesulitan untuk akses untuk masuk ke daerah sana atau jadi keluar. Jalannya lumpur ya? Jalannya boleh dikatakan seperti itu, karena kemarin terakhir kabar yang kita lihat, yang kita dengar, suasana jalannya memang agak seperti lumpur lah gitu. Ya. Oke teman-teman, nanti kita akan gali lebih lanjut siapa nih Pak Mus sebenarnya, dan kenapa dan gimana beliau bisa sampai di MAN 3 plus keterampilan ini. Oke, di MAN 3 ini Pak Mus sebagai guru bahasa asing ya? Bahasa asing, bahasa Arab. Oh iya, bahasa Arab. Tentunya bahasa Arab di madrasah ini udah nggak asing lagi, sebab notabene-nya madrasah ya. Madrasah aja bahasa Arab ya Pak ya? Bahasa Arab ya. Artinya apa tuh? Madrasah sekolah. Madrasah itu kan kalau dari asal apanya kan tempat belajar. Secara kebahasaan madrasah itu adalah tempat. Yang asal katanya adalah dari kata darasa, yang artinya tempat belajar ya. Darasa artinya belajar, kalau madrasah itu tempatnya. Jadi
kalau madrasah tempat belajar, kalau bagi Om Apit madrasah itu ya tempat bekerja, teman-teman. Jadi kita teman-teman mungkin pengen tahu dulu basicnya Pak Mus ini dulu, pendidikannya lah dari awal tadi jelasin dari SD, SMP, SMA, kuliahnya. Oke, mungkin kita awali dulu dari pendidikan di SD ya Pak ya. Iya, ya. SD itu alhamdulillah kita sudah menyelesaikan SD selama lebih kurang 6 tahun. Pas ya, tidak ada tinggal kelas. Oh, enggak ada tinggal kelas. Alhamdulillah ya. Sering juara 1 enggak ranking? Kalau untuk juara 1 mungkin itu hanya ada beberapa kali. Namun kalau untuk ranking itu kita tidak terdepan dan juga tidak terbelakang, menengah sedang-sedang saja ya Pak. Siap. Ya. Lanjut SMP. SD di mana tadi? SD, kalau SD di kampung ya. Nama tempatnya Kampung Baru, dusunnya Kampung Baru, desa Cenaku Kecil kan gitu. Ya. Alhamdulillah SD-nya ketika itu namanya SD 006 waktu itu, dari perubahan dari SD 013 ya, waktu saya tamat itu sudah berubah nama menjadi SD 006. Kemudian lanjut setelah selesai SD kita melanjutkan ke tingkat berikutnya yaitu MTS. Oh, MTS. MTS swasta. Alhamdulillah di kampung saya itu sudah ada MTS sejak lebih kurang tahun berapa itu ya, 2000-an ya, 2000-an itu sudah berdiri MTS. Bukan 2000-an, 90-an, 98 itu sudah berdiri MTS di situ. Iya. Pak Mus sendiri masuk SMP tahun berapa? Kita masuk MTS ketika itu tahun 2004. Ya, 2001 ya. 2001 selesai 2004. Nah, Pak Mus sendiri kelahiran tahun berapa? Kelahiran tahun 1988. Wih, sama nih teman-teman. Bulan berapa tuh? Bulannya tepat bulan Juli, tanggal 19 Juli 1988. Wih, kalau berarti kita berdekatan nih teman-teman. Kalau Om Apit 9 Juni 1988. Makanya Om Apit heran juga kok bisa SMP-nya di tahun yang sama. Ternyata kita emang seumuran nih teman-teman. Jadi SMP berapa tahun nih? SMP alhamdulillah 3 tahun. Bedanya Om Apit 4 tahun teman-teman. Lanjut. Setelah selesai di MTS, kemudian kita melanjutkan, dan itu agak jauh dari. Oke, sebelum kita lanjut ke tingkat berikutnya, digambarkan dulu untuk MTS itu kita pengalaman sekolahnya mungkin tidak seperti teman-teman, mungkin seperti adik-adik sama ini, tidak sama seperti anak-anak kita yang sekarang. Kalau di masa saya itu untuk mengakses sekolah saja itu 3 kilo perjalanan dari rumah menuju ke sekolah. Kemudian itu kita tempuh dengan berjalan kaki. Dengan berjalan kaki 3 kilometer dari rumah, pulang perginya berarti 6 kilo perjalanan dalam 1 hari. Akses jalannya jalan tanah, aspal? Aksesnya jalan tanah. Jalan tanah. Boleh dikatakan kerikil lah. Ya. Luar biasa. Itu nggak ada kendaraan seperti sepeda atau apa? Waktu itu paling mewah kendaraan itu adalah sepeda, cuman ya sepeda. Kamu sendiri nggak pakai sepeda? Sebenarnya ada, kita hanya sepeda, cuman karena kita punya sosial yang tinggi dengan kawan-kawan, rasanya kurang pantas kalau kita ini ya melihat kawan-kawan berjalan kaki, kita bersepeda, itu kurang
rasanya kurang pantas, kurang enak, ya akhirnya kita sama-sama rame-rame dari sekolah, itu dari rumah ke sekolah berjalan kaki, dan itu kita nikmati, ya kita nikmati berjalan kaki itu bersama-sama dengan teman-teman. Untuk diketahui juga waktu itu kita masuk sekolah itu tidak pagi. Jadi sengaja diambil jam siang oleh pihak yayasan dan pihak guru beserta orang tua agar pagi nggak datang terlambat ya. Bukan begitu. Alasannya adalah karena rata-rata pencarian kita di situ adalah menyadap karet atau istilah kita menaki gotah gitu. Jadi paginya punya kesempatan untuk berusaha membantu orang tua kayak gitu. Rata-rata siswa yang sekolah di MTS itu kalau untuk minimal ini uang jajan ya, minimal uang jajan. Kalau untuk uang makan itu tentunya dari orang tua. Ya. Uang jajan kita sehari-hari, bahkan kadang-kadang biaya sekolahnya juga ada yang dari mandiri lah gitu, dia sendiri. Ya itu. Rata-rata seperti itu kita yang sekolah di MTS waktu itu. Jadi emang udah didewasakan oleh keadaan, Pak Mus. Jadi pagi sebelum ke sekolah, menyadap gatah dulu, menyadap karet. Sama lagi kata. SMA-nya gimana? SMA-nya, alhamdulillah kita selesai MTS tahun 2004 ya, tahun 2004. Kemudian kita melanjutkan tingkat MA, masih swasta. Dan kebetulan di situ nggak ada negeri? Ada negeri, cuman jauh dari jangkauan. Dan kebetulan juga kita untuk MA-nya itu kita sudah di luar daerah. Oh, jadi ngekos? Ngekos lah. Boleh dikatakan ngekos. Awalnya kita di situ kebetulan juga ada keluarga yang dari kampung. Dan alhamdulillah waktu itu kita pertama tinggal di rumah untuk beberapa bulan. Ini juga mungkin kita berbagi pengalaman ya untuk tingkat MA itu. Kita memang sudah dikatakan jauh dari orang tua, tentu kita harus mengondisikan diri kita sendiri, harus mempertimbangkan banyak hal karena kita jauh dari orang tua, karena kita tidak bisa kalau seperti sekarang kan siswa kita butuh ini tinggal minta, butuh itu tinggal minta. Kalau kita kan anak-anak manja. Iya, kita masih butuh pertimbangan untuk itu ya, karena kita jauh. Tentu dari segi biaya kita harus pandai juga, ada penghematan atau seperti apa gitu kan. Manajemen keuangan manajemen keuangan kita. Dan kebetulan waktu itu sebelum kita berangkat ke situ, karena saudara kandung abang kita, dia mendapatkan pekerjaan di situ. Ya, waktu itu PT apa namanya itu ya, pokoknya PT sawit. Ya, di situ maksudnya sebagai, di situ di daerah Inhu juga. Bukan. MA-nya kita itu sudah berada di Jambi. Di Jambi. Tepatnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kecamatan Merlung, Desa Rantau Badak. Nama pesantrennya Pesantren Al-Mustafa Sani. Ya. Daerahnya masih asing di telinga kita ya teman-teman. Apa tadi, Badak apa? Rantau Badak. Desanya Rantau Badak. Kecamatannya Merlung. Kalau sekarang kecamatan Merlung itu sudah mekar menjadi kecamatan, dari Kecamatan Merlung menjadi Kecamatan Muaro Palik-Palik namanya. Iyalah, paham aja lah teman-teman. Iya. Sampai di mana tadi? Di MA. Oh ya, jadi saudaranya ada kerja di situ di sawit ya? Iya. Di PT Incasira ya? Pabrik sawit, bukan PT Incasira, lupa saya namanya. Oh iya. Jadi alhamdulillah situ berjalan 6 tahun berjalan, kemudian ada punya adik perempuan satu-satunya, sakit, dengar kabar dari kampung sakit, lalu
abang yang awalnya kita turut ke sana, yang apa namanya, yang membawa kita ke sana, lalu pulang kampung alasannya karena memang adik sakit dan butuh dia untuk merawat adik. Dan akhirnya tinggallah kita di sana sendiri. Sebatang kara dong. Iya. Kalau dikatakan sebatang kara enggak juga, karena memang ada beberapa orang yang dari kampung yang di situ, keturunan dari kampung yang berkeluarga di situ. Kalau dikatakan sebatang kara tidak. Adalah kalau seandainya kita ada kesulitan, mungkin kita bisa ada tempat bertenggang, tempat mengadu, gitu. Kemudian juga pengalaman dari selama kita di MA itu untuk tempat tinggal tempat tinggal, pernah kita itu tinggalnya di kebun, di kebun karet. Nah, itu lebih kurang 3 kilo juga dari perkampungan. 3 kilo dari perkampungan. Itu kita pulang pergi ke sekolah setiap hari. Kira-kira itu sekitar 6 bulanan kita lakukan seperti itu. Dan akhirnya suatu ketika kita mendapatkan peluang untuk tinggal lebih dekat dari sekolah. Namun tepatnya masih terisolir juga, di sebuah lembah. Kita tinggal di situ ada pondok yang sudah dikatakan, kalau istilah saya pondok buruk lah. Kalau istilah saya pondok buruk. Jadi di pondok itu saya tinggal beberapa bulan, lebih kurang 3 bulan kalau tidak salah. Di sendirian? Iya, sendirian. Nggak ada yang, waktu itu tidak ada yang berani tinggal di situ, hanya saya mencoba memberanikan diri. Orang bilang di situ begini begitu. Namun cerita mistis lah ya. Iya, cerita mistisnya. Namun bagi saya tidak punya keyakinan. Saya yakin, saya tahu yang gaib itu pasti ada. Namun saya punya kesimpulan, biarlah mereka memang ada. Tetapi bagi saya tidak mencarinya, dan saya tidak punya niat untuk mengganggunya, begitu. Namun akhirnya ketika itu sore kan kita ada kegiatan sampai maghrib, kegiatan di sekolahnya, masjidnya juga ada di situ, kegiatan di masjid sampai Isya. Isya malamnya pulang sendirian, malam, kadang tanpa lampu. Tanpa penerangan. Dan alhamdulillah kalau ketika di pondok itu kita punya penerangan hanya lampu minyak atau lampu togo, namanya sekarang? Lampu togo. Pakai minyak tanah ya. Pakai minyak tanah. Itu pengalaman kita di waktu MA itu. Nah, 3 bulan berjalan kemudian kita ada peluang untuk tinggal di masjid yang dekat di sekolah itu, karena itu masjid sekolah juga. Lingkungan sekolah karena itu memang masih yayasan yang punya. Dan akhirnya kita tinggal di situ, tanah kosong, kita tinggal di situ. Jadi garinnya juga. Iya, sekaligus itu. Di dapat uang saku juga enggak? Dapat uang saku juga. Mantap. Sama seperti di sini. Kalau gitu Pak Mos di sini aja tinggal. Ayo lanjut. Insyaallah bisa. Jadi setelah tinggal di di masjid, lebih mudah akses ke sekolah. Di atasnya masjid, kemudian di bawahnya sekolah. Itu biaya sekolahnya gimana? Biaya sekolah alhamdulillah itu kita dibantu juga dari pihak yayasan, karena beasiswa. Waktu itu beasiswa juga ada. Kemudian dari jamaah mungkin sedikitnya mungkin ada beras makan gitu. Kemudian kita juga diberikan kesempatan sebagai
penjaga sekolah lah, boleh dikatakan seperti itu ya. Iya, Tapi iya. bukan penjaga sekolah, tapi kerjanya agak mirip seperti itu ya. Iya. Pagi kita buka pintu, Iya. buka pintu sekolah, kemudian naikkan bendera, Iya. sorenya Buka tutup. pintu kelas juga, Iya. matikan lampu. Iya, matikan lampu, pokoknya yang berkaitan dengan itu. Tapi nyapu sekolah juga. Nyapu sekolah enggak? Enggak, ada lagi penjaganya. Ada lagi penjaganya. Ya sama yang seperti bertugas. di MAN 3 Plus Keterapaian Iya. ini ada juga penjaga sekolahnya yang saya kira dia cukup ulet, cekatan juga, Iya. kerjanya cepat gitu. Iya, Pagi iya. dia udah keluar dan malam pun dia bertenggang demi menjaga barang milik negara ini. Kita Iya. doakan Pak Mus ya. Iya. Semoga penjaga sekolah MAN 3 Plus Keterapaian ini diberikan kesehatan Amin. dan rezekinya mengalir ya. Sukses selalu. Nah, setelah MA, setelah lulus, kuliahnya gimana? Oke. Untuk kuliah itu alhamdulillah kita mulai tahun 2008 ya. Iya. Tapi sebelum itu mungkin Loh, kok 2008? 2008. Berarti nganggur setahun? Iya, nganggur setahun. Nah, sama Karena teman-teman. Om Apit juga tamat SMA Negeri 1 Payakumbuh 2007. Setelah tamat, luntang-lantung nggak tahu kerjaan. Setelah 2008 baru timbul keinginan untuk melanjutkan ke perkuliahan. Jadi Om Apit BP 08. Iya. Pak Mas juga BP 08. BP 08. Iya, Oke. sama. Oke, sebenarnya sebelum itu kita juga sudah coba mendaftar di waktu itu masih IAIN Iya. STS Jambi, Sultan Toha Saifuddin Jambi. Dan waktu itu alhamdulillah kita juga sudah ikut tes dan alhamdulillah kita lulus di jurusan BPI. BPI apa tuh? Badan Penyuluh Penyiaran Islam gitu. Fakultas Usuluddin. Namun di saat itu kita terkendala biaya. Akhirnya kita putuskan untuk tidak mengambilnya waktu itu. Oh, belum masuk. Belum lanjut. Jadi melihat biayanya, wow. Mengingat biayanya karena memang waktu itu biayanya kalau tidak salah 1.410.000 masih ingat saya. Iya. 410.000 karena kita terkendala biaya, akhirnya kita putuskan, yalah, nggak usah lah kita ambil. Mudah-mudahan suatu saat nanti ada waktunya. Iya. Kita bisa mengikuti pendidikan di perguruan tinggi. Iya. Alhamdulillah akhirnya kita pulang kampung Iya. dan ya bekerja seperti biasa di kehidupan Manaki masyarakat, manaki gatah atau menyadap karet ya. Iya. Kita jalani sampai beberapa bulan ya. Akhirnya menjelang tahun 2008 ya. Iya. Pas menjelang tahun 2008 bulan Desember 2007. Iya. Desember 2007 ada tawaran, kebetulan juga ada orang keluarga dari yang apa namanya, kakaknya sebagai seorang dosen di Iya. waktu itu IAIN waktu itu masih Stein Batu Sangkar ya. Ibu itu namanya Bu Suswati Hendriani. Iya. Nah, sekarang sudah profesor beliau. Oh, kirain sekarang udah. Sekarang udah profesor. Nah, adiknya itulah yang menawarkan ke sini. Dikasih beasiswa gitu. Udah, Mus katanya Iya. kalau mau kuliah Ah. silakan nanti tengok-tengok ke Batu Sangkar. Kebetulan di situ juga ada kakak. Iya. Ya, dia juga sebagai dosen di situ. Alhamdulillah Januari 2008 kita tengok lokasi, kita tengok suasananya, alhamdulillah sesuai. Di situ kan seleksi untuk mahasiswa barunya kan bulan Juni, kalau tidak salah bulan Juni itu sudah seleksi. Menjelang itu kita Januari sudah tinjau lokasinya.
kita lihat suasananya, alhamdulillah nyaman, sesuai, cocok dengan hati. Akhirnya kita pulang kampung, cari biaya, dan kebetulan waktu itu harga gatah kan lagi naik. Harga karet kan melonjak naik, ya. Sampai 15.000, ada yang 20.000 ketika itu. Nah, ketika itu lebih kurang 3 sampai 4 bulan kalau tidak salah, 4 bulan lah, lebih kurang 4 bulan saya menyadap karetnya, menakik gatahnya. Alhamdulillah terkumpul waktu itu biaya lebih kurang 4 jutaan. Lebih kurang 4 jutaan selama 4 bulan itu, ya. Akhirnya dengan bermodalkan uang yang 4 jutaan itulah modal kita untuk mendaftar di Tain Batu Sangkar. Jadi pohon getah itu punya orang tua, Pak Mus? Punya orang tua, punya kakek nenek. Oh, jadi itu harta pusaka ya? Harta pusaka, ya. Orang tuanya juga itu petani juga, petani getah. Petani getah, ya. Nah, selama kuliah kegiatannya hanya fokus kuliah atau gimana? Oh, kalau untuk kuliah, ya. Untuk kuliah itu biaya sampingan kita, di samping kuliah kita juga tinggal di musola sebagai garin sebagai petugas kebersihannya, petugas azan, salat dan sebagainya. Jadi imam sekaligus. Imam juga? Iya, di musola. Kemudian di samping kita jadi petugas kebersihan, petugas imam dan sebagainya, ya, kita juga mengajar di TPA-nya. Mengajar di TPA-nya, mengajar mengaji di TPA-nya. Dan itu kita jalani sampai selesai kuliah, bahkan terakhir sampai kita keluar SK-nya, ya. Setelah SK, setelah kesini, setelah kita tinjau lokasi kesini di MAN 3, baru kita resign, mengundurkan diri dari guru TPA, karena tidak mungkin rasanya berulang dari sini ya ke Batu Sangkar. Berulang saja. Jadi di Batu Sangkar sebelum di sini Pak Mus ngajar TPA. Iya. Bukan ngajar di madrasah. Di madrasah iya juga. Ya. Jadi kita multifungsi juga, sebagai guru madrasah, kemudian juga sebagai guru TPA. Gitu. Ya. Paginya kita berangkat ke madrasah, kemudian sorenya kita lanjutkan di TPA. Gitu. Ya. Jadi bahkan waktu itu kita juga sampai juga pernah mengajar di 2 TPA sekaligus. Ya. Pagi ke madrasah, kemudian jam 1:30 kita minta izin, kemudian jam 2-nya kita mulai PBM di TPA, kemudian sampai jam 3 atau sampai kadang-kadang sampai jam 3:30, kita berangkat lagi menuju TPA yang satunya. Ya. Itu ngejar dunia banget tuh. Biar duitnya banyak gitu ya. Bukan dunia. Jadi kan udah ngejar di sini TPA. Iya. Ngajar di madrasah. Ya. Ngajar lagi TPA. Ngajar di madrasah, ngajar di TPA. Sebenarnya itu bukan kita mengejar dunia. Hanya saja itu mungkin panggilan hati. Iya, panggilan hati, tapi ini banyak. Iya, kalau kita dengar mungkin dari segi lokasinya, kegiatannya padat terlalu banyak, ya. Mungkin kalau orang mendengar, wah banyak duit. Jadi tidak seperti itu ya. Mungkin kalau itu. Oke. Jadi teman-teman, karena mengingat durasi nih ya, untuk kisah Pak Mus. Barusan kan kita sudah mendengar kisahnya SD, MTS, MA. Kita udah dengar. Dan mungkin ini part 1-nya sampai di sini dulu mengingat durasi. Dan besok akan kita lanjutkan dengan kisah Pak Mus di saat perkuliahan.
barusan kita sudah sampai perkuliahan. Besok kita akan mendengarkan kisah inspiratif dari Pak Mus, mulai dari dia ngajar di 2 TPA, menghonor juga di MTS ya. Iya. Dan gimana dia bisa mengikuti seleksi P3K, gimana suka dukanya, gimana trik-trik tipsnya untuk menghadapi ujian P3K sampai beliau lulus dan ditempatkan di MAN 3 ini. Untuk itu teman-teman jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan informasi, agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif yang banyak kita sajikan dan agar semua juga bisa menikmatinya. Oke, saya mampir undur diri dulu di hadapan teman-teman. Mohon maaf apabila salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.